السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم، نبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رضي الله عن الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diperjumpakan dalam keadaan sehat afiat, yang mana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan. Ya, lagi-lagi kita hanya bisa mengatur sesuatu yang bisa diatur, tetapi yang tidak bisa diatur tidak bisa kita atur. Semoga Allah memberikan hikmah kepada kita semua di balik segala kejadian yang ada dalam kehidupan kita. Jamaah rahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berbicara beberapa hal berkaitan dengan Al-Isra'u wal Mi'raj. Ini waktunya sampai zuhur berarti ya? Atau sampai habis zuhur dilanjut lagi sedikit? Boleh ya, lumayan panjang waktunya. Baik. Karena kita nanti banyak kitchen teorinya di sini. Kalau kemarin kita tidak terlanjur teoritis, kalau hari ini kita kembali lagi dengan beberapa teori-teori. Baik, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita ketahui, yang informatif dulu. Di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama bersepakat, para mu'arrikh, sejarawan dari kalangan Islam bersepakat terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, secara konsensus tidak ada perdebatan yang berkaitan masalah kejadian Isra dan Mi'raj, apakah sebelum atau setelah hijrah. Mereka bersepakat ini kejadian setelah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, juga disepakati oleh para sejarawan Islam, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi setelah Rasulullah SAW pulang daripada Taif. Jadi sebelum hijrah dan setelah pulang daripada Taif. Nah, letak perbedaannya, para ulama berbeda berapa tahun atau berapa bulan sebelum hijrah kejadiannya. Di sini yang menjadi perdebatan atau perbedaan yang terjadi di kalangan para sejarawan dan para ulama. Misalnya nanti ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini semua mereka berada dalam kesepakatan sebelum hijrah, tetapi berbeda di tahun keberapa sebelum hijrah tersebut. Jadi banyak perbedaan. Al-Imam Ibnul Athir dan yang semisalnya di kalangan para sejarawan berbeda. Begitu juga di dalam menetapkan bulan. Walaupun mayoritas ulama, bahkan sebagian hakabil ijma' menggunakan redaksi konsensus itu, walaupun nanti ada tetap perbedaan, memang mayoritas mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini berada di bulan Rajab, di akhir-akhir daripada bulan Rajab. Itu poin pertama yang informatif. Poin kedua, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Terjadi perdebatan juga para ulama. Ya, saya nanti bacakan per poin dulu karena nanti ada beberapa hal yang ingin saya perjelas. Kalau yang ini yang sudah informasinya banyak, tidak perlu saya perjelas lagi. Berkaitan dengan Isra Mi'raj terjadi juga perdebatan, apakah Isra Mi'raj ini terjadi di dalam mimpinya Rasulullah SAW
atau hanya ruhnya saja yang berangkat, atau ruh dan jasadnya yang berangkat. Maka kalau kita lihat dari tadi pernyataan itu ada 3 pendapat nanti jamaah. Pendapat pertama mengatakan hanya bermimpi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah itu tidak kemana-mana, ya, tetap tidur di tempatnya, fisik dan ruhnya ada di situ, hanya saja bermimpi ru'yah manamiyah, jadinya tidur aja mimpi melakukan Isra dan Mi'raj itu. Jadi mimpinya ke sini, mimpinya ke situ, naik lagi, terbang lagi ke langit 1, 2, 3 terus. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan Isra Mi'raj ini bukan bermimpi, tetapi perjalanan ruhani. Perjalanan ruhani. Berarti fisiknya tetap di tempat, fisiknya tetap ada di situ, hanya saja ruhaninya yang terlepas daripada fisik. Ini sudah beda ya. Mohon maaf, kadang-kadang orang salah menerjemahkan. Kadang-kadang orang menerjemahkan pendapat kedua ini dengan arti ketiga, padahal ketiga dengan kedua itu beda jamaah. Karena yang berpendapat kedua itu bukan berarti mengatakan Rasulullah mimpi, ruhaninya itu betul-betul ruhnya lepas. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad dianggap oleh kelompok yang kedua ini, ruhnya Rasulullah itu bisa lepas, karena ruh manusia itu tidak bisa terlepas selama dia masih hidup, kecuali dia mati. Hanya Rasulullah yang diberikan otoritas oleh Allah, menurut golongan yang berpendapat di pendapat kedua, itu bisa melepaskan, dilepas ruhaninya oleh Allah Subhanahu daripada jasadnya untuk melakukan mi'raj, ya, perjalanan ke langit 1, 2 dan yang seterusnya itu. Ini pendapat yang kedua, ya. Nah, pendapat yang ketiga adalah mengatakan ruh dan juga jasad. Berarti ruh dan jasadnya pergi, ruh dan jasadnya, ya. Ini semua nanti, ya, menjadi perdebatan besar, ya, menjadi perdebatan besar. Bahkan nanti antara pendapat kedua dan ketiga, ya, itu menjadi 2 mazhab, menjadi dua mazhab. Yang mana pendapat ke-1 dan kedua biasanya pendapat ini dinisbatkan kepada, ya, yang mempelopori pendapat pertama dan kedua, yaitu yang mimpi atau yang ruhani saja, adalah pendapatnya istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah dikatakan menjadi pemimpin di dalam, ya, mereka yang meyakini bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW tidak terjadi secara fisik, ya, paling tidak terjadi secara ruh saja. Sebab nanti ada riwayat yang disandarkan kepada Aisyah, ya. Dikatakan Aisyah mengatakan, ma faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra. Kata Aisyah, aku tidak kehilangan Rasulullah SAW. Ma faqadtu jasad Rasulullah SAW. Aku tidak kehilangan jasad Rasulullah SAW di malam Isra. Maka bersama aku jasad itu, kata Aisyah, ya. Maka menurut Aisyah yang pergi Isra dan Mi'raj adalah ruhnya. Jelas tidak ini kira-kira, ya? Ini yang menjadi landasan, ya, banyak daripada orang-orang yang berpendapat hanya ruh, bahkan mengatakan mimpi, salah satunya itu dasarnya. Permasalahannya adalah pendapat ketiga akan membantah itu dengan alasan-alasan yang sangat kuat sekali. Di antaranya yang menisbatkan kepada Aisyah pendapat itu dan riwayat tadi dianggap riwayat itu riwayat yang makdzub, dusta. Apakah Aisyah mengatakan itu? Dikatakan dusta. Kenapa dusta? Karena kalau kita melihat tadi, kita telah bersepakat para sejarawan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj kapan kejadiannya yang disepakati? Sebelum, apakah Aisyah sudah menikah dengan Rasulullah? Oke. Maka yang dimaksud oleh Aisyah yang ada di sampingnya yang mana, siapa orangnya itu? Paham tidak nih kira-kira? Kalau dikatakan kita bersepakat di dalam kejadian itu peristiwanya sebelum hijrah, dan saat kejadian itu Rasulullah belum menikahi Aisyah. Lalu kalau Aisyah mengatakan aku tidak kehilangan jasad Rasulullah di malam itu, jasad Rasulullah tidur bersama aku, Rasulullah yang mana yang dimaksud? Karena Rasulullah belum menikahi Aisyah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka riwayat ini dianggap riwayat yang tertolak, dusta, makdzub. Sehingga nanti banyak para, ya,
ilmuwan di dalam ilmuwan hadis dan yang semisalnya membantah riwayat itu sebagai sandaran, kan itu menjadi sandaran utama kepada golongan yang pertama dan kedua yang menafikan adanya mi'raj ruh dan jasad. Jelas atau tidak ini kira-kira? Banyak alasan bisa saya datangkan. Ya, di antaranya misalnya juga kata-kata bi'abdihi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Kata-kata bi'abdihi, lafaz abdun ya, di dalam bahasa Arab ya, itu idza utliqal abad, bila mana kata-kata abd dimutlakkan, tidak terintervensi oleh kata-kata yang lain yang mengikat dia dengan arti yang lain, tidak ada indikator, maka tidaklah dikatakan abdun kecuali mencakup ruh dan jasad. Jadi isim jins di dalam bahasa Arab ya, kalau dia tidak diikat dengan indikator, maka dia tidak mungkin berarti kecuali pasti ruh dan jasad. Contoh saya katakan begini, jaa ustadz, apa artinya? Ustadz lah, ustadz yang mana, ruhnya atau jasadnya yang datang? Ruh dan jasadnya. Tidak mungkin diartikan hanya ruhnya saja, kecuali ada indikator ya, ruhnya ustadz datang, maka bisa diartikan. Tapi kalau saya mutlakkan, saya hilangkan intervensi pada kalimat itu ya, ini berlaku di dalam semua isim jins termasuk abdun dan yang semisalnya. Maka kata-kata bi'abdihi ini menunjukkan yang pergi adalah ruh dan jasad, karena tidak dikatakan dengan ruh daripada hambanya, tetapi dikatakan dengan hambanya, yang mana hambanya di sini meliputi ruh dan jasad. Ini bantahan yang kedua. Jelas atau tidak nih kira-kira? Lalu nanti bantahan yang ketiga, ayat ini juga dibuka dengan kalimat subhana. Dibuka dengan kalimat subhana. Yang mana kalimat subhana jamaah ini bukan hanya memiliki fungsi sebagai tanzih, pensucian ya, atas segala hal yang tidak layak yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memiliki arti ta'ajub, ketakjuban akan perkara yang begitu besar yang biasanya berlawanan dengan kebiasaan dan sulit dilogikakan. Ya, tidak didatangkan redaksi subhana di dalam Al-Quran ataupun hadis atau di dalam bercakap berbahasa Arab yang fasih kecuali ada maksud. Pertama, maksudnya adalah mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk mengagungkan sesuatu hal yang mana peristiwa atau keadaan tersebut sangat menakjubkan dan berlawanan dengan kebiasaan, mukhalafah lil adah, dan juga sulit dilogikakan. Bila mana peristiwa itu hanya mimpi, itu keren atau enggak keren kira-kira? Jangankan Nabi Muhammad, kita pun juga bisa. Betul ya? Mimpi, jangankan sebagai seorang nabi atau orang soleh atau orang hebat gitu ya, siapa juga bisa jadi mimpi. Nanti malam dia mimpi ya, dari Setiami berangkat ke Amerika, dari Amerika tiba-tiba dia diundang lagi ke Australia, terus naik ke bulan, di bulan dia bikin majlis taklim, dari situ lagi dia ke Mars, dia turun lagi. Kita bahkan sering mimpi seperti itu kan. Tiba-tiba jadi koki, besoknya tiba-tiba mimpi lagi jadi menteri, Masya Allah. Ala kulli hal. Jadi ini tidak istimewa jemaah. Itu sesuatu yang sangat ma'qul, sangat masuk akal dan tidak berlawanan dengan kebiasaan. Maka tidak akan digunakan redaksi subhana bila mana kejadian itu hanya kejadian yang tidak istimewa. Maka kata-kata subhana di dalam ayat ini menunjukkan ketakjuban akan perkara yang terjadi, dan perkara itu harus menakjubkan. Tidak akan menakjubkan kecuali perkara itu adalah perjalanannya ruh dan jasad. Itu jadi dalil ketiga. Jelas atau tidak ini kira-kira? Keempat, orang-orang yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj daripada orang-orang kufar dan munafikin, bahkan orang-orang yang telah beriman banyak keluar dari Islam saat itu. Ketika informasi itu diberitakan di tengah-tengah pasar ya, saat Rasulullah baru selesai melakukan peristiwa itu di pagi hari, info itu diceritakan, orang-orang berbicara, masa katanya begini, masa yang sudah beriman keluar.
Yang sudah beriman banyak keluar daripada, karena ini menunjukkan informasi yang mereka terima dari Rasulullah dan dari para sahabat, informasi yang sulit masuk akal. Kalau dibilang Rasulullah bermimpi, apakah orang-orang kufar akan mengingkari? Tidak. Apakah orang-orang yang beriman akan mudah keluar? Tidak. Jelas tidak nih kira-kira. Jadi adanya pengingkaran dari orang-orang musyrikin dan pengingkaran dari orang-orang munafikin, bahkan orang-orang muslim sebagian keluar karena mendengar informasi itu, menunjukkan informasi itu informasi yang unlogik buat mereka, informasi yang yukhaliful adah, berlawanan dengan kebiasaan. Kalau itu hanya berupa mimpi atau perjalanan rohani, maka tidak akan dijadikan oleh orang-orang kufar sebagai alat untuk menghina agama, karena mereka tidak mempermasalahkan itu. Kalau itu hanya sekedar mimpi, tidak akan mereka menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Kenapa mereka mengolok? Kenapa mereka mengingkari? Bahkan mereka keluar dari agamanya mereka yang sudah Islam, karena memang informasi yang mereka dapat dari Nabi Muhammad dan dari para sahabat saat itu adalah perjalanan ini, perjalanan ruh dan jasad. Jelas tidak nih kira-kira? Ini dalil-dalil. Kalau saya sebutkan satu persatu, banyak sekali ya. Maka nanti pada akhirnya pendapat yang mengatakan perjalanan ini adalah perjalanan ruh dan jasad, pendapat yang rajih dan mu'tamad, pendapat yang terkuat dan pendapat yang diakui oleh mayoritas ulama dengan pendekatan-pendekatan. Kita tidak usah bicara pendekatannya apa saja, tetapi pada akhirnya kalau ditanya apa yang berangkat, ruhnya atau mimpi atau ruh dan jasad, maka yang tepat adalah perjalanan ini adalah perjalanan ruh dan jasad dengan bantahan-bantahannya. Bisa dipahami kira-kira seperti itu. Itu poin yang pertama berkaitan tentang informasi daripada Isra dan Mi'raj. Jelas ya kira-kira sampai di sini. Poin yang kedua, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Isra'u wal Mi'raj. Ingin saya sampaikan, dan ini menjadi promosi saya dari 5 tahun belakangan. Ya, kenapa saya katakan promosi? Karena ini menjadi tekanan pembahasan yang selama ini tidak pernah dibahas. Kenapa saya katakan promosi juga? Karena ini menurut saya penting ya. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, nanti kita banyak poin di depan ini ya, kita akan kupas satu persatu. Poin kedua, kita masuk ke dalam kajian teori jamaah. Di dalam Isra wal Mi'raj ada beberapa mazhar, masyhad ya, kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah dan diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Ada banyak sekali. Nanti yang menjadi pelajaran dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Oke, sebelum itu dulu, saya ingin berbicara tentang duduk perkara Isra Mi'raj. Ya. Isra dan Mi'raj ini duduk perkaranya sebagai apa? Mayoritas ulama, terutama mereka yang menisbatkan pemahaman ini kepada mutaakhirin, golongan kontemporer, mengatakan Isra Mi'raj itu adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini selalu saya sampaikan di dalam pendahuluan kajian Isra Mi'raj. Perhatikan dulu jamaah. Kita sering dengar bahkan para penceramah mukjizat Isra Mi'raj. Bahkan tulisan-tulisan mukjizat di antara mukjizat Nabi pasti dimasukkan Isra wal Mi'raj. Karena begini, kesalahpahaman kita terhadap duduk perkara Isra Mi'raj ini apa? Dampaknya juga nanti menjadi hal yang fatal. Oke, ketika kita tidak mengetahui duduknya Isra Mi'raj ini sebagai apa, salah kita menilai dia, maka nanti dampaknya kepada kita juga menjadi kesalahan. Bisa difahami? Baik. Apakah Isra dan Mi'raj ini bisa dikatakan sebagai mukjizat sebagaimana yang dinisbatkan oleh banyak daripada orang-orang? Kalau kita melihat jamaah kepada rumusan atau syarat daripada mukjizat, maka apa-apa yang lulus daripada syarat-syarat mukjizat bisa dikatakan sebagai sebuah mukjizat. Ada hal-hal yang disepakati memang oleh ulama menjadi syarat mukjizat, ada yang tidak disepakati. Ada yang agak mempersulit, ada yang memperluas. Tetapi setidaknya mereka bersepakat di dalam beberapa hal yang menjadi syarat utama dikatakan sebuah perkara sebagai sebuah mukjizat. Minha, di antaranya, yang pertama, sesuatu itu akan dikatakan sebagai sebuah mukjizat bila mana dia yukhaliful adah, berlawanan dengan kebiasaan.
kebiasaan. Ingat ya, yukhaliful adah, berlawanan dengan kebiasaan. Ini pembahasannya di luar, tapi saya kasih PR karena orang suka tidak bisa membedakan antara berlawanan dengan akal dengan berlawanan dengan kebiasaan. Itu berbeda. Kalau kita belajar teologi, ada hukum kebiasaan, ada hukum akal. Tidak melulu yang berlawanan dengan kebiasaan itu dianggap berlawanan dengan akal. Dan ini kegagalan para saintis kaum positivisme ketika melihat bagaimana hal-hal yang unik yang ada di dalam kejadian-kejadian keislaman. Oke? Karena mereka menganggap sesuatu yang tidak empirik tidak masuk akal. Padahal tidak melulu yang tidak empirik itu tidak masuk akal. Berapa banyak sesuatu yang tidak empiris masuk ke dalam akal. Jadi nanti harus dibedakan ya. PR-nya nanti pelajari sendiri. Ada namanya hukum akal, ada namanya hukum kebiasaan. Jadi tidak mungkin secara kebiasaan bukan berarti tidak mungkin secara akal. Oke? Mukjizat itu biasanya yukhaliful adah, berlawanan dengan kebiasaan. Sekarang saya kasih contoh ya, saya pengen tes. Di sini gagal faham sudah terbawa dengan doktrin para saintis yang non-Islam atau enggak? Ini saya pengen tes di sini. Saya datang ke sini dengan cara terbang. Saya ke sini dengan cara terbang. Mungkin atau enggak? Mungkin atau enggak? Saya ke sini terbang. Enggak naik pesawat ya, terbang. Saya terbang, enggak naik pesawat. Ya, saya enggak ngasih ini kok, tenang aja. Enggak ada yang dimahdzuf di situ. Bener-bener saya terbang gitu ya. Saya ke sini itu terbang dengan tangan dan kaki saya. Saya ke sini terbang. Tidak mungkin. Tidak mungkin secara apa? Akal. Salah. Nah, itu yang saya katakan. Berarti kita selama ini masih belum mampu membedakan antara hukum akal dengan hukum kebiasaan. Oke? Saya kesini terbang itu tidak mungkin ada, namanya mustahil adi kalau dalam ilmu teologi. Mustahil adi. Mustahil secara kebiasaan. Tetapi mungkin akli, mungkin secara, mungkin nggak secara akal? Mungkin. Secara akal itu mungkin. Oke, ini nanti kita jadi pindah materi ya. Padahal saya tadi mau kasih PR. Ya, kalau yang belajar tauhid, yang belajar akidah, belajar ilmu kalam, di dalam pendahuluannya pasti pernah belajar ini. Ya, jadi mukhalaf, makanya namanya yukhaliful adah, berlawanan dengan kebiasaan, bukan yukhaliful akal, bukan berlawanan dengan akal. Jadi kalau katakan mukjizat dan semisalnya berlawanan dengan akal, keliru, bukan berlawanan dengan akal, berlawanan dengan kebiasaan. Tidak ada yang berlawanan dengan akal. Beda cerita. Saya kasih contoh berlawanan dengan akal. Berlawanan dengan akal, contohnya begini. Ini berlawanan dengan akal. Seorang ibu dilahirkan oleh anaknya. Oke, seorang ibu dilahirkan oleh. Oke, ini hukumnya apa ini? Secara akal, mustahil. Oke, tapi kalau saya kesini terbang itu bukan mustahil akal. Mungkin akal, mustahil kebiasaan. Paham atau tidak nih kira-kira? Bagaimana maksudnya panjang? Oke, panjang. Kalau jadi bagaimana maksudnya panjang? Itu hukum akal. Jadi dipelajari lagi nanti bagaimana hukum akal, bagaimana hukum kebiasaan. Ya, bahkan di dalam hukum akal nanti terbagi lagi, dalam hukum kebiasaan terbagi lagi, seperti itu. Kembali ke masalah. Jadi syarat pertama daripada mukjizat adalah berlawanan dengan kebiasaan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua daripada mukjizat, dikatakan sebuah perkara itu adalah mukjizat. Ya, mukjizat itu biasanya adalah bitahaddi. Ada permintaan dari orang yang tidak beriman. Ada permintaan dari orang yang tidak beriman sebagai bukti tanda kebenaran kenabian seorang nabi. Ada nabi ngaku saya nabi. Orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada nabi itu minta bukti. Ya, buktinya kamu nabi apa? Coba turunin dong dari langit makanan, misalnya kan kayak gitu. Coba dari langit turunkan makanan, minuman, hidangan yang hebat gitu. Ini namanya ada permintaan, mutlub, diminta. Oke, maka apa yang menjadikan sebuah perkara menjadi mukjizat? Biasanya syarat yang kedua, dia diminta. Ada perminta. Siapa yang meminta? Yang tidak beriman. Bukan yang beriman, yang tidak beriman. Orang yang tidak percaya akan kenabian seorang nabi meminta bukti bahwa Anda seorang nabi, buktikan kepada kami.
turunkan ini, berikan ini, ya. Seperti Rasulullah SAW dalam Al-Quran ketika orang-orang musyrik tidak percaya dan meminta bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, Muhammad coba belah dulu itu bulan. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Gitu kan? Ya. Dibelah oleh Rasulullah bulan. Itu biasanya diminta, ada permintaan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Ya. Syarat yang ketiga daripada mukjizat yang sangat fundamental adalah mereka yang meminta bukti untuk didatangkan mukjizat, diperlihatkan mukjizat itu di hadapan mereka secara mata kepala, diperlihatkan kepada mereka. Bagaimana Nabi Isa punya mukjizat, ya, menurunkan hidangan. Bagaimana Rasulullah ketika diminta oleh musuh-musuh orang yang tidak beriman, Muhammad kalau kamu betul Nabi, ya coba buktikan, belah bulan. Rasulullah belah bulan, dibelah. Faham atau tidak ini kira-kira? Wa in yarau ayatan, dan ketika mereka melihat, itu kata-katanya dalam, dan ketika mereka melihat kejadian terbelahnya bulan itu, maka harus diperlihatkan kepada mereka karena mereka yang meminta. Karena mereka yang meminta. Bisa difahami atau tidak nih kira-kira? Jelas. Lalu yang keempat, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada syarat yang fundamental di dalam mukjizat, objek daripada mukjizat adalah mereka yang meminta, orang-orang yang tidak beriman itu. Maksud daripada mukjizat, tujuan daripada mukjizat kembali kepada siapa? Yang meminta. Objek daripada mukjizat adalah mereka yang meminta. Siapa yang meminta? Orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kufar yang tidak beriman kepada para nabi, itu adalah objek daripada mukjizat. Jadi syarat pertama apa? Berlawanan kebiasaan. Syarat kedua apa? Diminta. Syarat ketiga apa? Diperlihatkan kepada yang meminta. Syarat keempat apa? Objek daripada mukjizat mereka yang meminta. Jelas tidak ini kira-kira sampai di sini? Faham? Kalau kita kembalikan syarat-syarat ini kepada Isra dan Mi'raj. Yang pertama, apakah Isra Mi'raj berlawanan dengan kebiasaan? Lulus berarti. Oke, berlawanan dengan kebiasaan. Yang kedua, apakah Isra dan Mi'raj diminta kejadian itu oleh orang-orang yang tidak beriman? Apakah orang beriman, Muhammad kalau engkau nabi, coba kamu pergi ke Baitul Maqdis malam ini, lalu kamu terbang ke langit 1, 2, 3 terus sampai tembus Sidratul Muntaha, terus kamu turun lagi ke bumi dalam waktu saat. Apakah ada yang meminta? Tidak. Tidak ada satupun daripada orang musyrikin yang meminta kepada Nabi untuk melakukan perbuatan itu. Berbeda dengan tadi, Muhammad belahlah bulan. Mereka meminta, kalau kamu Nabi, belah bulan itu. Tapi Isra Mi'raj tidak ada satupun daripada mereka yang meminta. Maka syarat kedua tidak lulus. Syarat ketiga, apakah Isra dan Mi'raj kejadiannya diperlihatkan kepada orang-orang yang tidak beriman? Bahkan orang yang paling beriman saja tidak diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Hanya Nabi Muhammad satu-satunya yang mengetahui kejadian itu, dan keadaan saat malam itu terjadi, apa yang terjadi hanya Nabi Muhammad yang mengetahui. Berbeda kalau mukjizat yang lain. Kalau dikatakan mukjizat, mereka diperlihatkan, wa in yarau ayatan, dan ketika mereka melihat tanda-tanda itu. Ya, siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Yarau. Siapa yang melihat? Mereka melihat, dan ketika mereka melihat. Jelas atau tidak nih kira-kira? Tetapi di dalam Isra dan Mi'raj, siapa yang melihat? Yang melihat bukan mereka. Bahkan orang yang beriman saja tidak ada yang melihat. Bahkan sahabat yang terdekat saja tidak melihat. Tidak ada yang mengetahui. Tidak diminta. Tidak ada yang menjadikan itu sebagai permintaan sebuah bukti kenabian, dan tidak juga diperlihatkan kepada mereka. Maka objeknya juga bukan mereka. So itu Allah katakan, kalau di dalam mukjizat selalu wa in ra'au wa in yarau, ketika mereka telah melihat, ketika mereka diperlihatkan, mereka. Tapi bagaimana Isra dan Mi'raj? Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati, untuk kami perlihatkan kepada dia. Siapa dia? Oke, siapa yang diperlihatkan?
bukan kepada mereka, bukan linuriyahum min ayatina, kami perlihatkan kepada mereka daripada tanda-tanda kebesaran kami, tapi linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada dia Muhammad, yang diperlihatkan dia daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau merujuk kepada syarat-syarat yang utama tadi, tidak lulus dikatakan mukjizat kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jelas atau tidak ini jamaah? Kira-kira bisa dipahami? Oke. Terus kalau tidak lulus, apakah dia dikatakan sebagai Isra wal Mi'raj, sebagai sebuah mukjizat? Kalau dikatakan sebagai sebuah mukjizat dengan artian tujuan mukjizat itu adalah sebagai bukti kenabian, maka Isra dan Mi'raj tidak lulus. Peristiwa ini ada, tetapi peristiwa ini tidak dikatakan sebagai mukjizat. Ini yang berlawanan dengan mayoritas ulama sekarang. Maka tadi saya katakan apa yang saya promosikan 5 tahun belakangan ini, walaupun saya diserang habis-habisan kanan kiri, darut sesat ini, wah, tidak membenarkan peristiwa ini sebagai mukjizat. Bukan berarti tidak menetapkan ini sebagai mukjizat, justru menghinakan. Hati-hati jemaah. Justru saya melihat ada kejanggalan yang besar dan menjadikan sebuah pemahaman yang fatal kalau kita menisbatkan ini sebagai sebuah mukjizat dengan pemahaman mukjizat itu sebagai bukti kenabian. Kenapa? Karena mukjizat maksud utamanya, tujuannya bukan untuk orang yang beriman, tetapi tujuannya untuk orang yang tidak beriman. Dan kejadiannya saat itu telah terjadi, sudah selesai dan habis. Tidak lagi perlu ada diambil hikmahnya, dan tidak lagi perlu kita kaji lagi apa maksud dan tujuannya. Karena objek daripada mukjizat tadi adalah mereka yang tidak beriman. Jelas atau tidak nih kira-kira? Seperti bagaimana tongkatnya Nabi Allah Musa, seperti bagaimana ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, seperti bagaimana dan yang semisalnya. Seperti pembelahan bulan dan yang semisalnya. Apakah ada penggalian hikmah terhadap pembelahan bulan, terhadap keimanan dan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad? Lalu adakah hikmah yang bisa kita petik untuk kita ambil manfaat besar di dalam kehidupan daripada pembelahan bulan? Tidak. Tetapi itu menjadi hikmah kepada mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa difahami atau tidak nih kira-kira? Maka maksud daripada Isra dan Mi'raj itu bukan mukjizat, tetapi ini adalah khususiat, yaitu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. So ada mukjizat, ada khususiat. Kalau sesuatu itu dikatakan mukjizat, tanda kenabian, dalail an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Tapi kalau dikatakan sebagai khususiat, adalah keistimewaan mutlak yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang nabi, yang mana dalam rangkanya dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jelas atau tidak ini kira-kira? Maka poin kedua, duduk perkara daripada Al-Isra wal Mi'raj adalah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya katakan dia bukan mukjizat, bukan berarti dia berada di bawah, tetapi malahan lebih tinggi daripada mukjizat itu, yaitu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jadi bedakan ya, karena ada yang menolak, mengatakan ini mukjizat, tetapi menjadikan standarnya di bawah mukjizat. Oke. Adapun yang saya maksud dia bukan mukjizat, tetapi justru lebih tinggi daripada mukjizat, keistimewaan. Kenapa? Karena nanti kalau kita katakan khususiat, dampaknya kepada kita berbeda kalau saya katakan dia mukjizat. Jauh jamaah, jauh. Kalau itu keistimewaan, maka yang dimaksud oleh Tuhan adalah nabinya itu sendiri. Maka variabel terbesar di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi kalau variabel di dalam peristiwa-peristiwa mukjizat, variabel besarnya adalah mereka orang-orang yang tidak beriman. Faham atau tidak ini kira-kira? Maka nanti menjadi PR besar, Isra Mi'raj menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita kaji dan kita gali lebih dalam lagi, dan kita ambil hikmahnya, dan ada kaitan dengan bagaimana hubungan kita kepada Allah, dengan bagaimana pemahaman kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Bisa dipahami atau enggak ini kira-kira? Sampai di sini ada pertanyaan dulu, supaya kita sharing sambil kita lanjutkan materinya.
Ada pertanyaan atau yang mau mengisyakalkan supaya tidak terjadi miss gitu ya di antara kita, bahwa poin yang saya maksud bukan mukjizat, jangan disalahfahami berarti saya menghinakan itu atau merendahkan peristiwa itu, justru lebih tinggi daripada mukjizat ya. Ada pertanyaan saya sini? Kalau tidak ada nggak masalah ya. Kenapa? Oke. Cuman ingat ya, pemahaman ini akan sangat berlawanan tadi, karena mayoritas mengatakan ini adalah mujizat. Walaupun pada kenyataannya kalau kita membuka kepada buku-buku yang representatif ya di dalam rujukan Islam, silahkan buka daripada kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab sunan, kitab-kitab tarajim, kitab-kitab menaqib, kitab-kitab hadis lah. Buka saja, lihat peristiwa Isra dan Mi'raj tidak didapatkan di dalam fasal atau bab tentang tanda-tanda kenabian. Paham tidak nih kira-kira? Adapun misalnya bab tentang dalail nubuah, tentang tanda-tanda kenabian atau mukjizat, itu disebut itu A, B, C dan D. Adapun Isra Mi'raj itu tidak masuk bab itu. Kalau kita buka kepada kitab-kitab klasik, kitab-kitab rujukan kita, ternyata para ulama dari dahulu memang sudah tidak mendudukan Isra Mi'raj di dalam bab itu. Karena kalau memang mereka bersepakat ini sebagai sebuah mukjizat, harusnya mereka masukkan itu di dalam bab ya mukjizat. Faham tidak nih kira-kira? Tapi mereka mendudukan itu sebagai perkara yang sendiri, memasukkan itu ke dalam bab keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam, daripada keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah, maka berarti ada gap. Walaupun sekarang mayoritas semuanya berpendapat itu sebagai mukjizat, tetapi kalau kita kembalikan kepada pemahaman yang lebih dahulu lagi, ini peristiwa ini tidak dikatakan sebagai mukjizat jamaah. Jadi jangan disalahfahami, apa yang saya maksud bukan mukjizat bukan berarti menghinakan. Boleh dikatakan mukjizat kalau kita mengartikan mukjizat sebagai keistimewaan. Tapi kalau kita katakan sebagai mukjizat, karena tupoksi mukjizat itu adalah tanda kenabian yang dibutuhkan oleh seorang yang tidak beriman. Kalau kita artikan mukjizat keistimewaan, silakan. Kita nggak masalah di dalam pengistilahan ya. Tetapi pemahaman terhadap istilah itu yang kita permasalahkan. Bisa difahami sampai di sini jamaah. Oke, maka kalau kita telah memahami itu, poin besar di dalam Isra dan Mi'raj adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini keistimewaan dia, karena ini keagungan yang Allah berikan kepada dia, karena ini Allah ingin menunjukkan kepada seluruh makhluknya, mau yang beriman mau yang tidak beriman, tentang siapa dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita Isra Mi'raj akan berputar pada tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Makanya kata-katanya bukan al-Isra'u wal-Uruju, tetapi kata-katanya al-Isra'u wal-Mi'raj, yang mana secara kebahasaan harusnya itu al-Isra kan bentuknya masdar, itu akar kata, terus diikat dengan waw, berarti kan harusnya diikat itu. Oke? Kalau diikat harusnya masdar dengan masdar. Harusnya kalau al-Isra'u wal uruju. Jadi kalau akar kata sama akar kata Isra uruj. Isra artinya perjalanan di malam hari. Al-uruj artinya ya, menaik ke atas. Tapi dirubah itu redaksinya menjadi al-Isra'u wal Mi'raj. Yang mana Mi'raj itu bukan lagi akar kata tetapi isim alat yang memiliki arti alat untuk naik ke atas. Apa bedanya? Karena kalau dikatakan ke atas dengan isim masdar atau dengan masdar akar kata, itu memiliki arti ya, naik yang setelahnya ada turun. Tapi kalau dibilang Mi'raj itu artinya naik yang selalu naik dan tidak pernah ada turunnya. Menunjukkan ketika Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Al-Mi'raj atau Isra dan Mi'raj, itu Rasulullah diagungkan oleh Allah, diangkat oleh Allah, dan tidak pernah diturunkan oleh Allah, sehingga tidak ada celah dan kurang di dalam kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua. Ada permasalahan? Silakan. Di Zoom ada permasalahan di Zoom? Ada permasalahan. Ini yang hadir agak sedikit, biasanya ramai sini nih. Ya. Bentrokan ya. Oh, Masya Allah. Tapi di Zoom ada ya? Ada di Zoom ya? Masya Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita masuk kepada
hal-hal yang terjadi di dalam Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi sekali lagi, saya di dalam mengkaji Isra Mi'raj ini ya, selalu pendekatannya selain informatif, kedua tashihul mafahim. Ya, apa itu tashihul mafahim? Memperbaiki kesalahpahaman yang ada. Oke, jadi saya nggak mau cuma informatif aja. Kalau itu bapak-bapak bisa cari semua. Tugas saya sekarang karena mendapatkan banyak informasi-informasi yang disalahartikan, bahkan para pendakwah, pendai, penceramah, maka saya menggunakan pendekatan tashihul mafahim. Jadi saya memperbaiki pemahaman yang salah. Jadi cerita rincinya saya bukan tugas saya di sini. Gampang kalau itu tinggal cari di mana-mana. Kitabnya banyak, riwayat-riwayatnya ada. Kecuali waktunya panjang seperti daurah. Karena kalau Isra Mi'raj itu sendiri mau dikaji Bapak-bapak, kita sudah coba ngumpulkan. Jadi pengkajiannya itu yang informatif, kajian ini ABC dan sampai ibar, ambil manfaat dan semisalnya. Itu tidak kurang dari 500 pembahasan. Sehingga 1 tahun penuh kalau mau dikaji Isra Mi'raj itu tidak habis. Iya. Kalau bicara Isra Mi'raj. Makanya kalau kita mau memberikan haknya Isra Mi'raj, itu di dalam ceramah acara Isra Mi'raj itu sebenarnya itu formalitas namanya. Paham tidak nih kira-kira? Formalitas. Karena Isra Mi'raj itu kalau diberikan haknya sesuai haknya, itu bisa 1 tahun penuh kajian khusus tentang Isra. Jadi materi sendiri dia. Materi independen. Sebagaimana orang mengkaji fikih, mengkaji akidah, mengkaji hadis, mengkaji Isra Mi'raj itu bisa tidak kurang dari 500 materi. Ya. Dari kisah yang bisa kita ambil pelajaran dan misalnya. Maka saya ambil poin-poin besar. Nah, poin besar yang selama ini belum disentuh, ya, yang saya anggap ini menjadi novelty untuk saya 5 tahun belakangan ini selalu saya gembor-gemborkan masalah ini. Di antaranya ada tashih al-mafahim, memperbaiki kesalahpahaman yang selalu menjadi ya, doktrin utama di dalam ceramah Isra Mi'raj malahan. Oke. Apa itu diantaranya? Misalnya di dalam riwayat-riwayat yang kita dapatkan dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di dalam riwayat Al-Imam Anas bin Malik, karena Imam Anas bin Malik diantara sahabat yang paling banyak menceritakan cerita Isra dan Mi'raj, dan hadis ini disahihkan oleh banyak daripada muhadditsin, bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ada potongan utitu lailata usriya bi fantuliqa bi ila zamzama fasyarah an sadri summa ghusila bima'i zamzama ila akhir riwayah. Di dalam Isra dan Mi'raj sebelum terjadinya hal-hal yang banyak, Rasulullah SAW ada yang namanya peristiwa syaqqus sadrih, pembelahan dada. Sering kan kalau ceramah Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ya, hadisnya ada, sahih hadisnya. Betulkah Rasulullah dibelah dadanya? Betul. Bahkan pembelahan dada ini bukan cuma ini ya, lebih dari sekali. Sejak kecil Rasulullah dadanya sudah dibelah. Cuma orang tahunya kalau pembelahan dada itu saat Isra Mi'raj. Yang ingin saya perjelas, selalu di dalam pembelahan dada ini, terutama dalam ceramah-ceramah Isra Mi'raj, dikatakan Rasulullah itu dibersihkan daripada kotoran dan dosa-dosanya. Oke, dibersihkan daripada kotoran dan dosa-dosanya. Bahkan dikatakan daripada kotoran syaitaniyah yang ada pada diri Nabi Muhammad. Ya, titik hitam yang ada pada hatinya dicuci, dibersihkan oleh malaikat Jibril sehingga jantung hati Rasulullah SAW menjadi bersih, menjadi suci. Bukan begitu selama ini pemahaman kita? Begitu bukan? Setahu kita pencucian itu apa selama ini yang terjadi? Bersihkan dari sifat-sifat tercela, daripada keburukan, daripada hal-hal yang buruk yang masih ada sisi syaitaniyah, bahkan dosa dan dengan semisalnya. Oke, ini selama ini dinisbatkan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bahkan ini menjadi salah satu pembahasan penting atau bagian fundamental, dianggap Isra Mi'raj itu tujuannya adalah pembersihan. Selain nanti diberikan sholat dan yang semisalnya, adalah Rasulullah ingin dibersihkan dari sifat-sifat tercela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak ini kira-kira? Dan mereka mencocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hal yang sedikit memiliki arti mencela Nabi Muhammad SAW, yang menurut mereka mayoritas ini bukan mencela, tetapi ini adalah fakta dan realita yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW.
Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wajadaka dhalan fahada. Apa artinya wajadaka dhalan fahada? Ada yang tahu artinya? Apa artinya wa wajadaka dhalan fahada? Ini saya mau kaitkan sama syaqqus sadar, pembelahan dada. Karena nanti rujukannya semuanya ke sini. Semuanya pembahasan di sini. Apa artinya wa wajadaka dhalan fahada? Boleh buka Google kalau enggak. Ya, terjemah itu kan surat Ad-Duha, langsung buka. Terjemah wa wajadaka dhalan fahada. Apa artinya? Arti letter like-nya aja. Ada yang tahu? Bapak-bapak. Kenapa? Baik. Wa wajadaka dhalan fahada. Kalau yang punya handphone bisa buka langsung sekarang di Google. Mau terjemah pakai terjemah apa juga langsung ketemu tuh. Arti wa wajadaka dhalan fahada. Itu kan surat Ad-Duha, atau terjemah surat Ad-Duha aja, ntar munculkan situ. Wa wajadaka dhalan fahada. Apa artinya wa wajadaka dhalan fahada? Nah, ini kan ayat Quran. Kita harus tahu kan ayat Quran. Apa artinya itu? Wa wajadaka dhalan fahada. Muncul? Nanti banyak versinya. Saya minta versi apapun, tidak ada masalah, sama aja semua. Silakan buka. Artinya apa? Mau yang silakan. Oke. Dan dia mendapatkanmu, dia di sini Allah ya. Mu di situ Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhalan fahada, dan dia Allah mendapatkanmu dalam keadaan kekurangan. Oke. Ini tendensinya bagus sama jelek ini kira-kira? Buruk. Oke, kurang. Lalu dicukupi. Ada yang punya arti lain? Pasti beda dapatnya. Ada? Oke, dan dia mendapatimu, dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Berarti Nabi Muhammad orang yang bingung. Oke, tadi kurang. Terus bingung. Kalau lain lagi mau cari nanti ketemu lagi. Dan dia mendapatimu dalam keadaan tersesat. Fahada, lalu diberikan hidayah. Dan dia mendapatimu dalam keadaan melakukan kesalahan, lalu diajarkan. Dan dia semuanya artinya ke situ. Oke, jadi bukan saya yang ngomong Pak ya. Makanya saya suruh Bapak buka biar kita sepakat dulu. Artinya itu bukan. Kan gitu. Supaya nanti kenapa sih kok syaqqus sadar, pembelahan dada pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu diartikan sebagai pembersihan dari kekurangan, pembersihan daripada dosa, pembersihan daripada kesalahan, pembersihan daripada hal-hal yang tercela, walaupun pada akhirnya bersih, keren kan gitu. Tapi tetap asalnya kotor dulu, asalnya kurang dulu, asalnya nggak baik dulu. Jadi landasannya apa? Nanti diperkuat dengan salah satunya tadi, wa wajadaka dhalan fahada. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kalau kita membaca terjemah, lalu kita melihat kepada tafsir atau yang semisalnya, ya. Atau mungkin kalau nggak puas dengan terjemah ya, saya bacakan misalnya tafsirnya ini. Saya sudah tuliskan. Ini yang sangat representatif, ya. Di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari. Orang yang mengkaji tafsir tidak mungkin tidak tahu siapa Imam Tabari. Ibn Jarir At-Tabari seorang tokoh besar di dalam ilmu tafsir. Oke. Al-Imam At-Tabari mengatakan di dalam menerjemahkan apa sih maksudnya wa wajadaka dhalan fahada, dan kami dapatkan engkau dalam keadaan tersesat tadi itu, atau kurang tadi itu, atau bingung itu tadi. Apa maksudnya? Ai wa wajadaka ala ghairil ladzi anta alaihil yaum. Dahulu Allah mendapatkan engkau Muhammad dalam keadaan yang berbeda dengan keadaanmu sekarang. Maksudnya dahulu engkau itu keadaanmu tidak sama seperti keadaanmu sekarang. Apa maksudnya? Diperjelas lagi di sini. Dia menukil kepada Al-Imam As-Suddi. Apa kata Al-Imam As-Suddi? Kana ala amri qaumihi arba'ina aman. Maksudnya dulu itu Nabi Muhammad kehidupannya selama 40 tahun sebelum risalah diturunkan. 40 tahun Nabi Muhammad hidup dengan gaya kaumnya. Maksudnya gaya hidupnya Nabi adalah dengan gaya hidup kaumnya. Kaumnya Nabi di situ adalah orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Maka dianggap Rasulullah itu dolan dalam artian apa?
dahulu engkau hidup dengan gaya hidup orang-orang kafir Quraisy. Fahada, maka Allah berikan hidayah kepadamu dengan diturunkannya risalah. Paham atau enggak ini kira-kira? Bukan saya yang ngomong ya. Kalau tadi terjemahan bapak-bapak baca. Ini tafsir Al-Imam At-Tabari, sangat representatif. Dia menukil daripada Al-Imam Suddi. Bahkan ya, ini sudah zuhur ya Pak? Belum. Masih ya? Oke. Wah, masih panjang ini perjalanan kita. Ya. 9 menit lagi. Oh, jadi kita gimana nih nanti? Stop dulu sholat, lanjut, atau stop gak usah lanjut lagi? Atau lanjut sholatnya mundur, saya nggak tahu. Nanti diinfoin aja ya, gimana bagusnya. Nanti kasih tahu ke saya ya. Jamaah aja. La ilaha illallah. Taib. Karena sholat itu di awal waktu afdal, tetapi ada lebih dari 30 sebab yang menyebabkan menunda sholat lebih afdal daripada sholat di awal waktu. Kadang-kadang orang tidak paham itu. Oke? Kadang-kadang orang tidak paham. Kadang-kadang selalu sholat di awal waktu yang afdal, orang menunda sholat itu berdosa. Ada lebih dari 30 sebab yang menyebabkan sholat di tengah lebih afdal daripada di awal waktu. Ya, jelas tidak ini kira-kira? Di antaranya, bila mana sholat di awal waktu dalam keadaan sakitnya masih kambuh dan dia minum obat, obatnya akan bereaksi, sembuhnya di tengah waktu, dengan keadaan sembuh dia bisa sholat dalam keadaan yang lebih khusyuk, maka lebih afdal menunda sholat dalam keadaan dia telah sehat daripada di awal waktu tapi sakit. Jelas? Contoh, baru minum Panadol lagi meriang, palanya pusing, bereaksinya 1 jam. Biasanya habis minum obat belum langsung sehat. Habis makan siang dia makan obat, awal waktu sholat lagi pusing, kepalanya panas. Tahu dia biasanya minum obat setengah jam atau 1 jam setelahnya baru enak. Jelas? Maka itu menundanya lebih afdal daripada sholat di awal waktu. Oke? Atau orang yang sedang kambuh, sakit cacar, gatal-gatalnya di awal waktu, di tengah waktu lagi nggak kambuh karena obatnya baru bereaksi, maka hukumnya bukan lebih afdal menunda, tetapi wajib menunda sholatnya. Jadi itu kembali ke pembahasan fikih nanti. Jadi jangan nanti salah paham. Nah, termasuk diantaranya mengkaji kajian keilmuan, bila mana terputus yang membuat pemahaman menjadi salah paham, lalu dengan melanjutkan membuat pemahaman itu menjadi komprehensif, walaupun dengan menunda sholat, maka itu tetap bisa menjadi lebih afdal menundanya. Nah, tapi ini bukan saya mau ngasih tahu di sini buat nyusul. Maksudnya jangan salah paham. Kadang-kadang kita suka salah paham. Ini ada orang taklim sampai sholatnya ketunda. Dia nggak tahu apa sholat di awal waktu lebih utama. Itu karena yang ngomong nggak taklim. Makanya yang taklim tetap duduk karena dia tahu menunda dalam tujuan yang baik itu lebih afdal. Cuman kalau di sini kan kita nggak tunda nanti ya. Taib, kembali ke masalah. Wajadaka dhalan fahada. Jadi artinya menurut mayoritas ahli tafsir, ya, maksud wajadaka dhalan itu bahkan yang lebih kejam lagi. Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan wa wajadaka dhalan fahada ay an ma'alimin nubuwati wa ahkam syariah. Dahulu engkau itu enggak ngerti tentang hukum, enggak ngerti tentang kenabian, maka engkau diberikan informasi oleh Allah tentang hukum dan tentang kenabian, diberikan hidayah oleh Allah, fahadaka, maka engkau diberikan hidayah. Bisa difahami atau tidak? Ya. Dan ini mereka mengartikan ini juga, kata mereka ini sesuai firman Tuhan juga. Karena Allah yang mengatakan di dalam surat yang lain, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sesungguhnya engkau dahulu termasuk golongan orang-orang yang lalai. Maka dianggap kalau dikatakan wa wajadaka dhalan, artinya kurang, artinya belum paham, artinya dulu nggak ngerti, artinya dulu hidupnya jahiliyah, artinya dulu ini dicocok-cocokkan karena ayatnya yang mendukung banyak. Paham? Dan juga menjadi ayat rujukan yang paling utama adalah firman Allah di dalam surat Al-Fatih, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, agar Allah ampuni daripada, ini saya terjemahkan sesuai apa yang diinginkan oleh mereka itu ya, dan di terjemahan-terjemahan yang ada. Dan Allah ampun dan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, agar Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lampau dan dosa-dosamu yang akan. Berarti ada dosa atau tidak? Ada dosa atau tidak? Enggak menurut pemahaman ini tadi. Ada kesalahan? Ada kotoran? Oke, walaupun nanti ada perdebatan di dalam kesalahannya apa, kotorannya apa, kekurangannya apa. Ada yang mengatakan tadi sifat-sifat yang tercela, ada yang mengatakan dosa kecil, ada yang mengatakan tadi yang lebih ekstrim lagi apa, kehidupan jahiliyah,
Dan ini diperkuat. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ini semua diperkuat. Maka ayat-ayat ini menjadi rujukan pemahaman terhadap pengertian syaqqus sadr, pembelahan dada pada peristiwa Isra Mi'raj, dan manfaat utama terjadinya peristiwa Isra Mi'raj pada diri Nabi adalah pensucian, pembesihan daripada dosa dan kekurangan. Jelas sampai di sini kira-kira? Permasalahannya adalah pemahaman ini di mana-mana disebarkan, di ceramah-ceramah disampaikan. Walaupun mereka menganggap pada akhirnya kan baik, fahada, terus diberikan petunjuk. Pada akhirnya kan diampuni, pada akhirnya dibersihkan. Sehingga mereka tidak menjadikan itu permasalahan. Dan ini mohon maaf ya, saya harus mengatakan dengan berat hati, mayoritas ini dianut oleh mayoritas ulama hari ini. Makanya kalau bapak-bapak dengar ceramah-ceramah Isra Mi'raj selalu mengatakan di antara peristiwa Isra Mi'raj itu adalah terjadi pembelahan dada Nabi. Apa maksudnya? Dibersihkan dari kotoran-kotoran, dibersihkan dari dosa-dosa, sehingga Nabi menjadi bersih, Nabi menjadi suci, Nabi menjadi ini karena dosanya telah dimaafkan. Kalau telah dimaafkan berarti ada. Kotoran telah dibersihkan berarti pernah ada. Rasulullah itu diampuni daripada kesalahan-kesalahan masa lampaunya. Semuanya ada dinisbatkan. Tadi rujukan-rujukannya ada semua, ayat-ayatnya ada semua. Makanya dulu sempat viral ada orang mengatakan wa wajadaka dhalan fahada itu. Siapa itu saya tidak tahu siapa itu. Pernah rame ditanyakan ini bagaimana ya orang yang mengatakan Nabi itu dulunya tersesat terus dapat hidayah kan gitu. Sempat rame yang baca ayat wa wajadaka dhalan, enggak usah heran. Kenapa? Kalau yang ngecek-eceknya kayak gitu saya enggak heran. Yang ngecek-eceknya bisa kayak gitu enggak heran. Kenapa? Karena kelas penafsir yang ulung saja yang menjadi rujukan mayoritas di dalam menafsirkan tadi saya bacakan ya, bukan saya yang ngomong. Sampai mengatakan apa? Kanat lin nabi dzunubun. Dahulu Nabi memiliki dosa. Qad athqalathu, yang memberatkan dirinya. Faghafarahallahu lahu, tetapi telah Allah ampuni. Berarti dinisbatkan dosa enggak kira-kira? Ada atau tidak nih kira-kira? Makanya kalau yang ngecek-ngecek ngomong gitu, terus wah ini berlawanan, ya, yang ngomong berlawanan aja nggak ngerti, padahal di rujukan-rujukan itu semuanya mengatakan demikian. Bisa dipahami. Ini poin yang perlu diperbaiki pemahamannya jamaah. Jadi apa yang saya sampaikan tadi masalah, tapi bukan apa yang saya yakini. Yang ingin saya sampaikan tadi pendekatan tashihul mafahim, membenarkan pemahaman, maka itu menjadi tugas yang alhamdulillah di dalam kajian-kajian selalu saya bahas, selalu saya ulang-ulang, karena ini menjadi beban. Apakah pemahamannya benar seperti itu? Ya, maka nanti akan kita kupas apa yang dimaksud dengan wa wajadaka dhalan fahada. Akan kita kupas apa yang dimaksud dengan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalau kita telah mengetahui itu semua, maka akan kita batalkan arti pembelahan dada dengan artian pensucian, baru kita bisa mendapatkan apa maksud daripada pembelahan dada yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan ini kajian teoritis. Kajian teoritis, ya. Cuman karena waktunya nggak sempat, mungkin kalau habis sholat masih mau lanjutkan kita bahas itu bagaimana maksud daripada ayat-ayat tersebut, sehingga kita tadi akan menetapkan apa maksud daripada pembelahan dada. Jelas tidak ini kira-kira? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi sebenarnya kita nggak usah bikin ceramah Isra Mi'raj ya, tapi kuliah kajian membahas teori-teori Isra Mi'raj itu lebih tepat sebenarnya. Karena ini baru awal ya Pak ya, baru awal. Nanti kalau pas sudah perjalanan itu banyak teori-teori kita bisa bahas. Bahkan kita akan kaitkan Isra Mi'raj dengan sains. Bagaimana nanti fisika kuantum dikaitkan dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah di luar dan waktu dan yang semisalnya. Sampai sini sudah azan, Pak. Baik. Saya rasa sampai sini dulu. Nanti apakah lanjutkan atau tidak setelah ini saya kembalikan kepada jamaah, atau nanti kita lanjutkan di pertanyaan tanya jawab saja atau bagaimana insyaallah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sedikit fokus kepada ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yang ingin buka terjemahannya silahkan boleh dibuka dalam surat Al-Fath. Surat Al-Fath
ya, ayat 1 dan 2, inna fatahna laka fatham mubina. Kita menggarisbawahi kata-kata dzunub atau zambun yang memiliki arti dosa, ya, zambun arti dosa. Yang mana kata zambun di dalam struktur bahasa, ya, ini lagi-lagi menduduki posisi masdar au ma fi hukmil masdar, akar kata dia. Yang mana akar kata ini nanti mempecahkan menjadi pekerjaan, pelaku pekerjaan atau objek dari pekerjaan. Jadi nanti ada fi'ilnya, ada fa'il, ada maf'ulnya, ya, tapi ini masdarnya zambun, ya, perbuatannya, perbuatan dosa. Yang mana perbuatan dosa di dalam ayat ini, di dalam terjemahnya dan mayoritas ulama yang menafsirkan menisbatkan kepada Nabi Muhammad, karena kan min zambika, daripada dosamu, kan begitu, daripada dosamu, kan gitu. Makanya tadi wa wajadaka dhalan juga kekuranganmu dosanya, kan begitu. Yang ingin saya garis bawahi, masdar, ya, akar kata. Jadi kalau saya bilang masdar ini si zambun itu, ya, au ma fi hukmil masdar, atau apa yang dihukumi dengan hukum masdar, isi masdar lah, ya, kalau perdebatan ahli bahasa, kan nanti antara masdar dengan isi masdar berbeda tapi hukumnya sama. Itu tidak melulu dia disandarkan kepada pelaku perbuatan daripada masdar itu sendiri. Hati-hati. Jadi zambun, dosa, itu masdar. Kata masdar itu, akar kata dari setiap bahasa itu tidak melulu dia disandarkan kepada pelaku dari perbuatan. Jadi kalau zambun perbuatannya aznaba, berbuat dosa. Oke. Apakah aznaba ini, perbuatan dosa yang dibuat, itu selalu dinisbatkan kepada pelaku, sebagaimana di dalam mayoritas penerjemahan yang berkaitan dengan kalimat-kalimat semacam ini selalu kembalinya kepada pelaku. Contohnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, dosamu. Mu di sini berarti menjadi pelaku. Fa'il itu. Berarti pelaku yang menjadi pelaku perbuatan dosa. Apakah selalu seperti itu, jamaah? Pada kenyataannya di dalam kaidah kebahasaan menggunakan pendekatan linguistik bahasa dan semisalnya, itu tidak seperti itu. Jadi al-masdar au ma fi hukmil masdar qad yudafu ila man waqa'a minhu al-fi'l au qad yudafu ila man waqa'a alaihi au ilaihi al-fi'l. Bahasa Indonesianya kalau kita terjemahkan, akar kata atau masdar itu kadang-kadang dia disandarkan kepada pelaku daripada perbuatannya, kadang-kadang dia disandarkan kepada objek daripada pelaku perbuatan. Saya berikan contoh di dalam kalimat bahasa Arab yang mudahnya begini. Tolong yang bisa bahasa Arab terjemahkan apa arti yang saya baca sekarang. Yang bisa, ya. Allahumma rzuqni hubbaka. Allahumma rzuqni hubbaka, atau Allahumma rzuqni mahabbatak. Apa yang bisa diambil? Kecintaan kepada engkau. Kata-kata Allahumma rzuqni hubbak, ini hubbun ini kan masdar, Pak. Cinta. Oke? Ketika saya katakan, ya Allah berikanlah aku hubbak, anugerahkan aku hubbak, itu artinya bisa, ya Allah anugerahkan cintaku kepadamu dan anugerahkan cintamu untuk tergantung kita mengartikan kemana. Paham atau tidak nih kira-kira? Jadi bisa jadinya hubbi laka wa hubbuka li, bisa artinya dua itu. Paham atau tidak nih kira-kira? Jadi kalau saya katakan hubbun itu cinta, ini masdar. Bisa jadi kembali kepada pelaku dari perbuatan hub, atau bisa jadi kembali kepada objek daripada perbuatan hub, perbuatan cinta itu. Maka bisa artinya Allahumma rzuqni hubbak, itu artinya ya Allah anugerahkan aku cinta. Bisa artinya anugerahkan aku untuk bisa mencintaimu, atau anugerahkan aku cintamu untukku. Faham atau tidak ini kira-kira? Jelas. Nah, di dalam bahasa Arab, masdar itu bisa menjadi kembalinya kepada pelaku,
bisa menjadi kembali kepada objek daripada pelaku. Ini dulu yang harus kita sepakati. Ya, walaupun saya nggak mau bersepakat ya di sini sama bapak-bapak, maksudnya bersepakat sama mereka orang-orang yang nanti ingin mengkaji pemahaman apakah Rasulullah melakukan dosa sehingga dibersihkan dadanya, lalu rujukannya ayat tadi itu liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika, dia berdosa dahulu dan telah lampau tapi dimaafkan. Nah, maka kita harus bersepakat dulu dzambun ini masdar. Lalu kesepakatan kedua di dalam kaidah berbahasa, masdar itu bisa kembali kepada pelaku, bisa kembali kepada objek daripada pelaku. Saya kasih contoh di dalam Al-Quran. Jadi nanti tergantung indikator untuk menentukan apakah dia kembali kepada pelaku atau kembali kepada objek pelaku. Ya. Misalnya saja di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala man intasara ba'da dzulmihi. Ini kata-katanya masdar juga tapi redaksinya berbeda. Zulmun, kezaliman. Wala man intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Wala man intasara ba'da dzulmihi, dan siapa-siapa yang setelah membela dirinya setelah kezalimannya, maka tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan mereka. Itu kan begitu kalau terjemahannya. Nanti di dalam ayat yang lain, ayat yang hampir-hampir mirip redaksinya, ya, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Dan maka siapa saja yang bertaubat menyesali perbuatannya setelah kezalimannya, maka Allah akan memaafkan orang-orang tersebut. Kata-kata zalim garis bawahi ya. Kalau yang pertama, dan mereka yang telah menolong dirinya setelah kezalimannya. Ini kezalimannya kembali kepada siapa? Pelaku atau objek? Pelaku atau objek? Saya ulangi terjemahnya. Dan siapa-siapa yang telah menolong dirinya setelah kezalimannya. Orang yang menolong biasanya atau ditolong itu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Kalau ada orang membela diri atau dia dibela, itu biasanya yang pelaku zalim atau objek daripada kezaliman. Oke, maka kata-kata setelah kezalimannya, ini kezalimannya di sini apakah mereka pelaku kezaliman atau objek daripada kezaliman? Objek daripada kezaliman. Mim ba'di dzulmihi ay mim ba'di ma dzulima, setelah mereka dizalimi. Tapi redaksinya setelah kezalimannya, bukan berarti mereka yang berbuat zalim. Indikatornya ada. Apa indikatornya? Redaksi tersebut dibuka dan mereka yang telah menolong atau ditolong nanti misalnya diterjemahkan. Indikator. Tapi di ayat yang satu, ya, di ayat yang satunya tadi wala manin di ayat faman taba min ba'di dzulmihi, dan mereka orang-orang yang bertaubat setelah kezalimannya. Oke, maka di sini kezaliman itu kembali kepada objek atau pelaku? Kenapa? Ada indikator. Apa indikator? Mereka bertaubat. Jelas atau tidak ini kira-kira? Maka, paham ya maksud saya? Kata masdar itu tidak melulu harus kembali kepada pelaku daripada perbuatannya. Banyak nanti contohnya jamaah. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali. Misalnya saya kasih contoh lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Demikian juga orang-orang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau kezaliman-kezaliman atas diri mereka sendiri, lalu mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas dosa-dosanya. Kata-kata dosa-dosanya. Ini dosa ini dzanbun tadi. Kembalinya kepada pelaku atau objek pelaku? Pelaku. Dari mana tahu pelaku? Ada indikator. Apa indikator? Dan mereka yang telah melakukan keburukan, melakukan perbuatan keji, berarti mereka memang pelaku daripada dosa di sini. Maka masdar di sini kembali kepada fa'il, kembali kepada pelaku. Jelas tidak nih kira-kira? Atau dalam ayat yang lain misalnya, ya, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Mohonlah ampunan atas dzambiki, atas dosamu. Sesungguhnya engkau adalah golongan orang-orang yang salah. Di sini dosa kembali kepada pelaku atau objek dari pelaku? Kan jelas, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang salah. Itu indikator. Bisa difahami atau tidak jamaah kira-kira? Bisa difahami? Taib.
kata-kata liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, saya nggak usah jelasin teorinya lagi, karena gini, nanti teorinya gini. Mencari indikator untuk menentukan masdar ini kembali kemana, kadang-kadang berada di redaksi yang sama pada ayat yang sama. Kadang-kadang indikatornya ada pada surat yang berbeda. Kadang-kadang indikatornya tidak berada di surat yang sama, kadang-kadang indikatornya ada di hadis bahkan. Tetapi indikator itu nanti menunjukkan ini kembalinya kemana. Oke? Misalnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, kita bisa dapatkan indikatornya ada pada surat yang lain. Di dalam surat Ghafir misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika." Oke, dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Lalu mohonlah ampun li dzambik, atas dosamu." Kan begitu, atas dosamu, itu terjemahnya. Kita berarti sudah mengintervensi dengan arti kembalinya kepada pelaku. Padahal kita belum mengetahui apakah ini kembalinya benar kepada pelaku atau tidak. Itu kan secara terjemahan sudah diintervensi sebenarnya, sudah memilih arti. Oke. Nah, ayat ini nanti di ayat yang depan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang sama, surat Ghafir, ya, pada ayat 77, karena tadi ayat 55-nya Allah katakan fasbir inna wa'dallahi haq. Sama redaksinya, Muhammad bersabarlah. Ini jumlah tasliyah namanya. Allah sedang mau memberikan permintaan kesabaran kepada Nabi Muhammad, sabar. Kayak kita lagi orang ada yang meninggal itu, orang kena musibah itu kita kan tasliyah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabar ya, mudah-mudahan kamu dapat hikmahnya, mudah-mudahan diampuni dosanya, kan gitu. Itu tasliyah. Allah sedang melembutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bersabarlah Muhammad, janji Allah itu pasti. Apa kata Allah? Fa imma nuriyannaka ba'dhal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Sabarlah Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Ya. Antara dua. Janji Allah yang mana? Ya. Janji Allah terhadap engkau atas perbuatan bengis orang-orang kepadamu. Mereka yang memusuhimu, menghinamu, mencaci makimu, tidak beriman kepadamu, mengusirmu dari kalangan keluargamu, sahabat, tetangga, teman-teman, orang yang tinggal satu kampung. Rasulullah diusir dari Makkah. Apakah nanti akan aku perlihatkan di hadapanmu kalau kamu masih hidup siksaku kepada mereka? Atau kalau kamu tidak sempat melihat, pada akhirnya mereka juga akan kembali kepadaku. Tapi setidaknya itu Rasulullah lagi dikasih janji oleh Allah. Kayak orang tua lah ngomong sama anaknya, sabar nak, tenang aja, lihat aja nanti yang jahat sama kamu bakalan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kira-kira begitu, jelas tidak nih kira-kira? Maka di sini yang menjadi objek daripada kezaliman itu adalah Nabi Muhammad, yang mana pelaku kezalimannya adalah umatnya yang bengis, yang mengusir Nabi, menghina Nabi dan yang semisalnya. Dari indikator di ayat 77 dapat difahami kata-kata wastaghfir li dzambika pada ayat 55 di dalam surat yang sama. Maksudnya wastaghfir li dzambika, mintailah ampun atas dosa yang dilakukan oleh umatmu terhadapmu. Faham atau tidak nih kira-kira? Jelas? Maka nanti liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah, inna fatahna laka fatham mubina, Allah berikan fatham mubina. Itu Fatu Makkah kejadiannya. Ketika Rasulullah kembali ke Makkah dalam keadaan semua orang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi dihina, Nabi diini, Nabi diusir, dahulu Nabi di, agar Allah maafkan dosa-dosa umatmu yang dahulu sebelum kejadian Fatu Makkah, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa umatmu yang akan datang, kita sampai hari ini dan sampai hari kiamat yang masih belum bisa mengikuti dan belum bisa memberikan hak terbaik kepada Nabi Muhammad SAW. Laka min ajlika, untukmu dan atas dasarmu. Maka arti liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar bukan Allah menghapuskan dosa Nabi yang telah lampau dan yang akan datang, tetapi Allah hapuskan dosa umat Nabi atas hak Nabi yang tidak diberikan oleh mereka, yang telah lampau dan yang akan
datang. Maka tidak boleh menisbatkan zambun pada diri Nabi Muhammad sebagai sebuah pelaku perbuatan dosa, tetapi zambun di sini Nabi Muhammad sebagai objek daripada perbuatan dosa. Jelas tidak nih kira-kira? Jadi justru ayat ini memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad, berlawanan dengan pemahaman yang tadi, yang mana seakan-akan kok di sisi Nabi ada kekotoran, kok di sisi Nabi ada dosa, mau diartikan dosa kecil, mau diartikan apa, itu semua nanti terbantahkan. Justru satu-satunya Nabi yang paling mulia, itu yang keistimewaannya tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, orang dengan berkat dia dihapuskan dosanya, umatnya dengan berkat dia dihapuskan dosanya. Dan itu adalah keinginan Nabi Muhammad SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, maka akan Allah hapuskan dosa-dosa anak umat Nabi Muhammad. Apa yang engkau inginkan akan diberikan, maka hari itu engkau akan rela dan ridha Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad? Penghapusan dosa untuk umatnya. Jadi secara teoritis nanti, ini tadi poin-poin pentingnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, tidak bisa diartikan sebagai nabi pelaku perbuatan dosa, tetapi nabi justru menjadi objek daripada perbuatan dosa. Jadi al-masdaru qad yudhafu ila man waqa'a ilaihi aw alaihi al-fi'l. Dia kembali kepada objek daripada perbuatannya, bukan menjadi pelaku perbuatannya. Maka Nabi menjadi maf'ul daripada zambun yang dilakukan oleh umatnya. Maka itu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, bukan dosa Nabi. Maka batal kalau dikatakan Nabi Muhammad melakukan dosa merujuk dengan ayat yang tadi. Bisa difahami? Ini distorsi yang sangat-sangat fatal kesalahannya, yang berakibat kepada keimanan yang tidak benar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Itu pembahasan ayat itu, saya tidak mau panjang-panjang. Tadi sampai liyaghfir lakallah. Wadduha pun nanti begitu tadi. Wajadaka dhalan fahada, nanti. Nanti akan semuanya satu persatu kalau kita kupas akan mendapatkan hasil. Ternyata tidak dinisbatkan dosa itu kepada diri Nabi Muhammad SAW, besar ataupun kecil sekalipun, bahkan kesalahan atau kehinaan itu ditanzih, disucikan daripada diri Nabi Muhammad SAW. Maka tidak tepat syaqqus sadar, pembelahan dada Nabi Muhammad, bila mana menggunakan pendekatan ayat-ayat tadi sebagai pembersihan dosa. Tetapi syaqqus sadar lebih tepat diartikan itu adalah tanda daripada tanda-tanda kenabian, seperti apa yang ada pada katif Nabi Muhammad SAW berupa cap kenabian. Maka pembelahan dada itu murni sebagai tanda kenabian, tidak ada kaitan dengan penghapusan dosa yang memiliki tendensi ada sisi yang kurang dan tidak baik pada diri Rasulullah yang dibersihkan. Paham atau tidak nih kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhol. Kenapa? Taib. Dosa umat kepada Nabi dinisbatkan kepada Nabi, pasti semua dosa kepada Allah. Tetapi maksudnya umat yang melakukan perbuatan dosa dalam rangka, karena dosa ini kan banyak. Menghina Nabi dosa bukan? Memusuhi Nabi dosa bukan? Dosa. Tidak memberikan hak terbaik kepada Nabi dosa bukan? Dosa. Dosanya kepada siapa? Allah. Tapi kaitan dosa itu kaitannya kepada siapa? Itu maksudnya. Jelas tidak nih kira-kira? Makanya nanti di surat Muhammad, itu suratnya bahkan nempel sama surat ini kan? Di surat Muhammad suratnya nempel sama surat ini. Itu Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ayatnya berkaitan dengan apa? Itu surat itu, ayat itu turunnya di Madinah, bukan di Mekah. Apakah Allah ingin mengajarkan Nabi tentang keesaan Allah? Udah bukan waktunya. Sahabat semua sudah beriman. Nabi Muhammad itu tidak sedang diajarkan tentang ya Muhammad ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan. Makanya itu pakai domir sya'an itu, pakai fa'lam annahu, bukan fa'lam la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah artinya apa? Ya, kalau saya terjemahan letterlek, fa'lam ketahuilah annahu la ilaha illallah, apa-apa yang dipikul dengan keagungan makna keesaan Allah, kemahamampuan Allah akan segala sesuatu,
Wastaghfir li dzambika, mintailah ampun atas dosa umatmu terhadapmu. Allah maha mampu, fa'alun lima yurid, dia maha mampu melakukan apapun. Dengan makna la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, keesaannya di dalam setiap aspeknya. Dia maha mampu melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak wajar menurut kita. Dan di antara hal yang tidak wajar adalah Nabi Muhammad diberikan otoritas oleh Allah untuk memintakan ampun untuk dosa umat-umatnya yang membuat kebengisan kepada dirinya, yang telah lampau dan yang akan datang. Walil mu'minin, makanya pakai wa ya. Ini saya panjang kalau saya sebut-sebut lagi teori-teorinya. Udah gitu pakai lam lagi. Bukan wal mu'minin, walil mu'minin. Ini nanti menjadi mana? Menjadi pemutus. Jadi artinya dan dosa-dosa umum orang-orang mukmin yang belum bisa mengikuti ajaranmu secara baik. Dosa khusus mereka yang membencimu, dosa khusus mereka yang menghinamu, dosa khusus mereka yang melakukan keburukan kepadamu, mintakan ampun. Secara khusus Allah berikan kalau engkau yang memintakan ampun. Dan dosa umum umat-umatmu kita ini yang belum melakukan sunnah Nabi secara maksimal, yang belum bisa taat kepada Rasulullah secara maksimal, yang belum memuliakan Nabi sesuai dengan haknya, yang belum menjadikan Nabi sebagai junjungan tertinggi di hati kita, itu termasuk daripada kekurangan-kekurangan kita. Itu masuk ke dalam walil mu'minin liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi ayat ini sebenarnya lagi ngagungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sampai diberikan otoritas memintakan ampun untuk dosa orang-orang yang bengis sebelum Fatu Makkah. Bagaimana Abu Sufyan? Bagaimana grup-grup mereka dulu yang mengunyah jantung pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika Fatu Mekah mereka semuanya, ya Rasulullah kita sekarang beriman kepadamu. Allah bilang, Allah berikan izin kepadamu Muhammad, kalau kamu mintakan ampun akan diampuni dosa-dosa mereka. Faham tidak nih kira-kira? Rasulullah bilang aman kalian semuanya, tidak ada kebencian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walil mu'minin wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa umatmu yang akan datang sampai hari kiamat, mereka yang belum sempurna, kita yang masih hina, belum banyak ikut sunnah Nabi. Nabi suruh A, kita masih pilih B. Nabi bilang jangan ambil B, kita ambil B. Nabi bilang lakukan ini, kita masih lakukan itu. Itu kan dosa juga. Dosa apa dalam artian kita belum menunaikan hak-hak yang diharuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita belum cinta Nabi sempurna, kita belum agungkan Nabi sempurna. Wa ma ta'akhkhar, dan Allah berikan otoritas kepadamu untuk engkau mintakan ampun atas dosa-dosa mereka juga. Jadi liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah berikan kepadamu hadiah terbesar, pengampunan atas dosa yang disematkan kepadamu sebagai objek perbuatan dosa yang dilakukan oleh umatmu dahulu dan akan datang sampai hari kiamat. Jelas tidak nih kira-kira? Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ya, taib. Betul. Jadi pertama, syaqqus sadr, riwayat pembelahan dada tadi saya sudah katakan itu benar adanya. Bahkan bukan hanya pada peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak kurang dari 5 kali. Sejak Rasulullah kecil sudah ada yang namanya syaqqus sadr, pembelahan dada. Yang saya ingin bahas tadi bukan periwayatan itu, maksud daripada periwayatan itu apa. Yang saya bahas tadi saya sudah tegaskan, saya menggunakan pendekatan tashih al-mafahim. Oke, saya menggunakan pendekatan ya mempertegas daripada makna yang selama ini terjadi distorsi pemahaman. Oke, maka distorsi pemahaman itu yang saya benahi. Adapun pemahaman yang benar tadi belum kita kupas apa. Termasuk diantaranya adalah memuliakan, mengangkat, mengagungi Nabi Muhammad SAW. Maka itu benar. Tapi kalau dimaksudnya memuliakan setelah ada kehinaan, ini yang ingin saya koreksi. Tidak boleh menyematkan ada kehinaan dan kekurangan pada diri Nabi Muhammad. Seperti tadi yang dilakukan oleh banyak penafsir. Al-Imam At-Tabari tadi mengatakan wajadaka dhalan fahada, dalam keadaan dia punya dosa dahulu, dalam keadaan tersesat, dalam keadaan dahulu berada pada kejahilian selama 40 tahun. Itu yang sekarang kita bahas. Jelas tidak nih kira-kira? Adapun kalau pemahaman memuliakan itu jelas. Jadi pendekatan yang saya pakai pada tujuannya untuk tanzih, mensucikan Nabi daripada hal-hal yang tidak layak ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena esensi utama pada Isra dan Mi'raj adalah takrim dan tasyrif. Kalau di dalam cerita-ceritanya malah banyak tendensi-tendensi yang menghina, mencela, mencacatkan
mengurangi sisi-sisi yang mulia pada diri Nabi Muhammad walaupun pada akhirnya dimuliakan, maka ini berlawanan ya antara tujuan Isra dan Mi'raj dengan pemahaman yang disampaikan. Jadi tugas saya lagi-lagi hanya membenahi pemahaman yang salah. Itu salah satu daripada belasan poin-poin yang masih perlu kita benahi. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa mengkaji kembali di dalam masalah Isra. Jadi tadi poin pertama adalah ta'rif ya, pengetahuan kita terhadap kapan Isra Mi'raj, itu poin-poin yang informatif saja. Lalu tadi apakah Isra Mi'raj bisa didudukan sebagai mukjizat? Oke, itu jadi poin penting juga tadi. Kenapa saya katakan poin penting? Karena itu tadi dampaknya kalau Isra Mi'raj berarti ada sisi yang harus kita pelajari tentang siapa Nabi Muhammad SAW sebagai kekhususan. Tapi kalau sebagai mukjizat udah selesai. Itu hanya menjadi dalil kenabian. Nah, jadi itu tadi sebagai poin-poin awal pendahuluan. Lagi-lagi saya setiap di sini kenapa selalu pendahuluan ya. Alhamdulillah. Tapi setidaknya walaupun pendahuluan bisa menjadi manfaat. Silakan kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu Pak. Tafadhol, kita sharing. Tafadhol. Bila makan, naam. Taib. Jadi tidak ada kaitannya pembelahan dada itu dengan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya nanti pembelahan dada itu murni sebagai tanda kenabian. Tanda kenabian. Karena seorang nabi diberikan tanda seperti ada tadi yang dikatif cap kenabian. Begitu juga syaku as-sadr. Oke, kalau mau diartikan sebagai pemuliaan juga boleh. Nah, tetapi tidak ada kaitan dengan perjumpaan dengan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad saat peristiwa Isra dan Mi'raj? Oke. Mayoritas ulama ala rajih wal mu'tamad terjadi perjumpaan antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Poin yang kedua, yang terjadi perbedaan bagaimana perjumpaan tersebut. Oke, kalau perjumpaan terjadi, apakah sepakat? Bagaimana perjumpaan tersebut? Maka nanti para sahabat terjadi dua mazhab. Abdullah bin Abbas dengan Aisyah menjadi perdebatan di situ. Abdullah bin Abbas mengatakan terjadi perjumpaan dengan mata kepala, dengan mata kepala. Oke. Aisyah mengatakan yang melihat adalah mata hati. Oke. Kedua pendapat tersebut dari sisi manapun kita mau ikuti sama-sama boleh diikuti. Tetapi yang perlu difahami, perjumpaan tersebut dengan mata kepala ataupun dengan mata hati harus diikat dengan tanzih. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan kaif. Satu. Kaif itu artinya dengan bagaimana. Lalu apakah ada tempat? Maka tidak ada tempat. Apakah ada batasan yang dilihat? Maka tidak ada batasan. Sebab itu nanti para ulama mengatakan di dalam masalah ini ditanzihkan. Maksudnya apa? Mengisbatkan adanya perjumpaan namun menafikan kaif yang ada di dalam perjumpaan tersebut. Tidak boleh ada kaif, tidak mungkin ada bagaimana, tidak mungkin apakah ada tempat. Jadi jangan membayangkan Nabi Muhammad ditungguin sama Allah di satu tempat, terus Nabi Muhammad sampai di situ, terus ya, ini tidak boleh. Ini nanti menjadikan ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tajsim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjumpaan itu kita isbatkan, ya, adapun caranya bagaimana, ikuti pendapat yang mana, ya, maksudnya apakah mata hati atau apa, tetapi tetap tidak ada kaif, tidak ada cara. Ingat ya, Allah yang menciptakan bagaimana, alladzi kayyafal kaif la kaifalah, yang menciptakan kaif tidak ada kaifnya, yang menciptakan waktu dia tidak terikat oleh waktu, yang menciptakan tempat dia tidak terikat oleh tempat, dia tidak butuh oleh segala sesuatu. Lalu bagaimana kalau peristiwa yang ada kaifnya saja kita sulit melogikakan, apalagi yang tidak ada kaifnya. Jadi kalau dipikir, kalau pertanyaan bagaimana yang bertanya salah. Faham atau tidak ini kira-kira? Terus bagaimana kalau tidak ada kaifnya? Antum yang pakai kaif saja masih bingung. Coba tanya sama dia. Teori relativitas itu kaif bukan? Kaif. Itu masih kaif.
Coba jelaskan. Einstein saja belum selesai keburu mati duluan. Paham atau tidak nih kira-kira? Jangan jadi Einstein, yang bacanya sekarang pusing. Paham atau tidak nih kira-kira? Coba baca teori kuantum. Antum tahu, oh bagaimana maksudnya? Yang ada kaif saja antum tidak bisa selesaikan. Bagaimana yang tidak ada kaif? Kenapa? Karena akal kita dibatasi oleh kaif. Akal kita dibatasi oleh kaif. Akal kita itu dibatasi oleh panjang, ruang, dan waktu. Bisa kita keluar dari ruang dan waktu akal kita? Coba. Di luar ruang ada apa? Ngomong di luar ruang aja udah salah. Karena di luar ruang berarti situ ada ruang lagi. Oke, sebelum dahulu. Itu ngomong sebelum dahulu berarti waktu juga. Oke, kita enggak bisa. Itulah lemahnya kita. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Oke, dia tidak terikat oleh masa, tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Bagaimana Rasulullah tidak diketahui bagaimana, karena tidak ada bagaimana di dalam kejadian tersebut. Tidak ada kaif. Jelas ya kira-kira. Itu harus masuk ke dalam tauhid ya. Ke dalam tauhid. Tapi kita nggak boleh mengatakan Rasulullah tidak berjumpa. Oke, adakah pendapat yang mengatakan Rasulullah tidak berjumpa dengan Allah? Ada. Itu pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah mengatakan tidak ada perjumpaan antara Rasulullah dengan Allah. Mayoritas ulama ahlu sunnah mengatakan ada perjumpaan, tetapi perjumpaan yang terlepas dari segala hal yang nakis dan kurang yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam. Cukup sampai sini? Sini sampai jam 1 ya. InsyaAllah sampai sini dulu. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tutup sama-sama dengan doa ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua ya. Allah jadikan kita orang-orang yang mampu beriman dengan ilmu, lalu mampu mengaplikasikan ilmu tersebut di dalam amal sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nazziq qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin nuhibbuhum wa yuhibbunak habibna ila habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.